Perjalanan adalah satu cara untuk mentadabburi ayat-ayat Allah yang kauniyah. Mari kita membaca alam, sebab pada tegaknya gunung, hamparan tanah, luasnya laut dan beragam makhluk hidup adalah pelajaran yang tak akan pernah habis kita reguk. Saat kita suntuk dengan rutinitas sehari-hari, pekerjaan yang tak jua habis, urusan rumah yang banyak menumpuk, perlulah kita berjalan berkeliling negeri untuk menjadi tahu bahwa alam ciptaan Tuhan ini begitu indah. Nah teman-teman, saya sudah berada di depan Masjid Cheng Ho. Itu di atas itu ada tulisan Cina, entah apa bacanya itu. Coba bagi teman-teman yang bisa membaca, coba siapa di antara teman-teman yang bisa membaca tulisan itu, nanti kasih tahu saya di kolom komentar ya, apa ejaannya dan apa artinya. Tapi kalau yang di atas itu Allah dan Muhammad, Allah Ta'ala wa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini teman-teman, ini saya berada di jalan, belum masuk ke dalam pagar. Jadi dari luar seperti ini. Ini karena sekarang ini bulan Ramadan, sehingga di sini ditambah di halaman ini. Di halaman ini untuk jamaah sholat tarawih. Sebab kalau masjidnya sendiri tidak besar teman-teman. Jadi Masjid Cheng Ho di Surabaya ini walaupun dia pertama, tapi menurut saya masih lebih besar Masjid Cheng Ho yang ada di Pandaan Pasuruan. Kita akan masuk ke dalam teman-teman. Apakah lewat sana bisa? Bisa ya. Baik teman-teman, ini saya sudah berada di ruang kantor Masjid Cheng Ho Surabaya. Sekarang saya bersama dengan salah seorang pengurusnya. Siapa, Ustaz? Saya dengan Hasan Basri. Kebetulan saya ketua pelaksana harian di Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Indonesia Surabaya. Baik, beliau dengan Ustaz Hasan Basri. Kita akan ngobrol teman-teman sekalian. Ini sejauh yang Ustaz Hasan Basri ketahui, ini berdiri itu tahun berapa ya Ustaz? Masjid ini berdiri yaitu tahun peletakan batu pertamanya 2001. 2002 selesai. Tepatnya tanggal batu pertama peletakannya tanggal 15 Oktober 2002, tanggal 13 Oktober sudah digunakan. Kalau usianya masjid ini menginjak usia yang ke-20 tahun. Oke, yang menginisiasi sehingga masjid ini menjadi Masjid Cheng Ho ini siapa pertanyaan Ustaz? Masjid ini diprakarsai oleh seorang pendirinya. Pendirinya ada 13, tapi yang menggagas pertama kali namanya Bapak HMY Bambang Sujanto. HMY Bambang Sujanto, Haji Muhammad Yusuf Bambang Sujanto. Beliau masih ada, alhamdulillah. Mohon barokah doa, semoga beliau diberikan panjang usia, selalu diberi kesehatan, berlimpah rezekinya. Amin. Beliau sendiri adalah penggagas pertama, tapi 13 pendirinya ada. Beliau sekarang umur berapa? Beliau umurnya sekitar 75 tahun. Sekitar 75 tahun. Orang Surabaya ya? Surabaya. Orang Surabaya. Baik, ini kan semua juga tahu bahwasanya Masjid Cheng Ho ini identik dengan ornamen Tionghoa ya. Mungkin Ustaz Hasan bisa sedikit bercerita tentang itu. Kenapa masjid ini di Masjid Cheng Ho ini warnanya merah semua, menjadi merah? Karena merah itu artinya kalau orang Tionghoa bilang kebahagiaan. Kebahagiaan. Siapapun yang sholat di sini, harapan para pendiri bisa bahagia. Ya. Ya, karena memang satu di antara tujuan kita sholat itu adalah untuk membahagiakan diri ya. Betul. Oke. Baik Ustaz, tapi walaupun para penggiatnya, pengurusnya mungkin kebanyakan masyarakat muslim Tionghoa, tapi yang terlibat dalam sholat berjamaah dan kegiatan sehari-hari itu kan tidak terbatas muslim Tionghoa aja Ustaz ya? Tidak. Jadi pengurus itu kalau begini, pokoknya jabatan yang paling ketua itu harus Tionghoa. Oh ketua. Berarti bendaharanya di masjid ini bukan Tionghoa. Oh
Oh, Masya Allah. Dulu juga pernah orang dari Banjar. orang Banjar. Oh, Masya Allah. Dulu juga pernah lama beliau jabat bendahara, terus sekarang jadi bagian wakil ketua 3 di bidang penggerak operasional gedung yayasan masjid juga banyak. Sebelumnya malah ada yang namanya Pak Haji Manap dari Madura, sekretaris. Oh, Masya Allah. Jadi tidak ada itu. Tapi memang karena ketua itu kenapa? Karena di sini kan tempatnya Tionghoa. Jadi ketua yang jabatan lain bisa diberikan. Oke, ini kalau saya tidak salah, Masjid Cheng Ho Surabaya ini adalah Masjid Cheng Ho pertama di Indonesia. Coba sedikit cerita, Ustaz. Masjid Cengho yang pertama di Indonesia, betul. Masjid Cengho yang pertama di dunia juga, betul. Oh, jadi bukan hanya di Indonesia pertama, di dunia malah ya. Tapi kalau masjid yang ada di daratan Cina sendiri, apakah tidak seperti ini ornamennya? Lebih tua-tua. Oh, Ornamennya ada yang sama. Motivasi dari masjidnya sendirinya ada masjid namanya di Beijing Yujie. Yujie itu 8 persegi atap. Kalau ini kan 8 persegi. Kalau masjid pada umumnya bentuk kubah. Kalau ini kan 8 persegi pak tua. Kalau orang Jawa bilang pak itu 8 itu peruntungan, kejayaan angka 8. Tapi ketika kita kembalikan lagi ke histori, ketika Nabi Muhammad dikejar oleh kaum kafir Quraisy, bersembunyi yang namanya di gua. Ayo. Hijrah. Gua oke. Dalam perjalanan hijrah. Ya. Nah, ketika itu laba-laba dalam hitungan menit menutup perintah Allah. Setelah masuk ke Gua Sur. Iya. Oke, sarang laba-laba itu 8 persegi. Isi filosofinya seperti itu. Iya, kalau kita kembalikan lagi ke sejarah. Baik, Ustaz. Ini kan kebetulan sekarang ini bulan Ramadan ya. Mungkin ansyitah atau kegiatan Ramadan ini apa saja selain sholat tarawih? Sholat tarawih selain kita melakukan sholat tarawih ini luar biasa. Bulan Ramadan kita di sini selain tarawih juga bersama. Terus juga kita ada baksos. Ada baksos dalam bulan Ramadan atau continuous dan continuous sepanjang tahun? Insya Allah sepanjang tahun. Semua itu diberikan oleh donatur mempercayai Jenggo untuk mendistribusikan. Baik. Ini saya lihat tadi Ustaz ya di depan situ kan dibentang karpet terpal itu karena memang jamaahnya membludak keluarnya. Iya, karena jamaahnya untuk buka makan. Kalau sebelum pandemi kurang lebih satu hari bisa 600 sampai 700. Sebelum pandemi ya. Nasi kotak tersedia. Tapi selama pandemi kita batasi 200. Rencana kita akan bagikan 600-400-nya di rumah. Oke. Mungkin kalau boleh tahu Ustaz, untuk operasional masjid ini sendiri sehari-hari untuk perawatan dan lain sebagainya itu sumber dananya seperti apa Ustaz? Sumber dananya ya dari swadaya dari industri pengurus, terus juga dari donatur, kebanyakan juga dari donatur, terus dari koperasi jual souvenir di depan sana, terus juga dari infak, sodako, untuk operasionalnya dan sih. Oke. Sekarang Masjid Cheng Ho ini di Surabaya yang pertama, kemudian selain itu sudah ada berapa semuanya di Indonesia? Kalau seluruh Indonesia ini kurang lebih sekarang pertumbuhannya cepat. Yang sudah jadi itu kurang lebih ada totalnya kan ada 18 yang sudah jadi 13 sekarang sudah ya. Kalau yang di Jawa Timur ini ada 5. Pertama di Surabaya, kedua Pandaan, terus Jember, Banyuwangi, Malang, Wajina. Ya makanya tadi ketika saya ngetik di Google Masjid Cheng Ho itu banyak titiknya ternyata. Saya tahunya sebelumnya itu hanya ada di Surabaya dan di Pandaan. Ternyata sudah 13 masjid ya. Nah, kalau yang sudah jadi ada di mana? Di Samarinda itu ada 4. Balikpapan sama Samarinda. Terus di mana itu? Makassar ada 2, di Goa sama di Tanjung Bunga. Sudah 11. Terus ditambah lagi Jambi, Palembang, Batam. Terus
Oh, di Batam ada juga. Di Purbalingga 1. Totalnya memang ada sekitar 18. 18, tapi yang sudah selesai itu sekitar 13 kurang lebihnya. Oke. Antara satu masjid Tionghoa dengan masjid Tionghoa yang lain apakah ada keterkaitan secara Masjid kepengurusan masjid Tionghoa? Masjid Cengho yang lainnya itu kita ada hubungan baik dengan komunitas. Tapi secara struktural garis organisasi nggak ada independen. Tapi kalau dari organisasi kita sudah kayak saudara kandung. Jadi ketika ada permasalahan mereka menceritakan apa, sama-sama diselesaikan. Ya kan kalau secara afiliasi organisasi walaupun kita terbuka ya masjid Tionghoa itu juga terbuka, tapi ke PT afiliasi organisasinya saja. Iya. Kalau PT itu sendiri dulu kan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Kalau sekarang apa kepanjangannya itu? Dulu Persatuan Islam Tionghoa, ketika waktu Orde Baru diganti dengan yang namanya Pembinaan Iman Tauhid. Sekarang? Pembinaan Iman Tauhid. Oh masih sampai sekarang itu ya? Sekarang sudah kembali lagi Oh. Persatuan Islam Tionghoa. Oh sekarang sudah kembali lagi menjadi Persatuan Islam Tionghoa. Baik Ustaz, demikian. Terima kasih, nanti saya mohon izin untuk ambil gambar. Ya. Terima kasih Ustaz ya. Sama-sama. Kita karena ini kita masih pandemi teman-teman, kita tidak boleh salaman dengan Ustaz Hasan dan kita masing-masing masih jaga jarak dan pakai masker. Terima kasih Ustaz ya. Assalamualaikum. Baik teman-teman, karena tadi saya sudah minta izin ke Ustaz Hasan, jadi saya bisa ngambil gambar agak dekat dari sini. Jadi seperti itu, lihat di belakang saya itu teman-teman ya. Nah itu Masjid Cengho Surabaya. Ini tambahan lokasi halaman ini dijadikan tempat sholat. Ini semuanya dibentangi apa ini terpal. Nanti ditutup juga dengan karpet di atasnya. Coba kita lihat sampai ke depan sana. Nah ini juga untuk jamaah sholat tarawih. Jadi kalau masjidnya sendiri ini teman-teman ya, tidak seberapa besar tapi halamannya yang luas. Nah ini. Teman-teman, kita lihat dari dekat. Jadi seperti itu. Di situ di ujung sana ada beduk, menandakan bahwasanya masjid ini menerima kearifan lokal ya. Nah itu ada gambar Panglima Cengho beserta miniatur kapalnya. Nah, itu teman-teman, itu gambar itu ya, bukan patung, ukiran ya. Ini miniatur kapal Cengho. Nah ini teman-teman, di dalam masjidnya sendiri seperti ini ya. Ini saja tuh tempat mimbarnya, tempat mihrabnya di situ. Baik teman-teman, demikian vlog saya kali ini dari Masjid Cengho Surabaya. Terima kasih yang telah berkenan menonton. Assalamualaikum.